وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang telah membangunkan kita mampu menegakkan ibadah salat subuh berjamaah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang uzillah. Dalam artian uzillah ini adalah menyepi dari keramaian kehidupan kita di zaman manusia. Mengapa hal ini dilakukan oleh seorang hamba yang senantiasa terpilih dalam keyakinan keimanannya? Hal ini yang melatar belakangi adalah karena dalam rangka mulia ibadah untuk mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita berjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari daripada apa yang cinta pria di hadapan kelompok manusia, maka kita mengenal apa yang dinamakan dengan uzillah. Uzillah itu adalah menyepi daripada kedamaian masyarakat pada umumnya dan menghindari daripada urusan dunia. Namun beberapa persoalan dalam rangka uzillah ini maka dijelaskan dalam sebuah kitab Sirajul Thariq. Fa'in qila, maka kalau seandainya ada seorang hamba bertanya, menanyakan apa hukum uzillati, bagaimana hukumnya uzillah, bagaimana hukumnya menyepi daripada keramaian kelompok manusia, terhindar daripada urusan dunia. Maka zaman Rasul dilakukan ketika Rasul uzillah itu adalah di Gua Hira. Maka selanjutnya bahwasanya dan hukum senantiasa dalam kehidupan uzillah itu dalam rangka taqarrub, menyendiri, karena begitu apiknya dalam rangka mulia ibadah. Kadang-kadang ibadah kita dipandang oleh segenap kelompok manusia lalu timbul pada hati menjadi riya. Kadang-kadang kita menyampaikan dakwah begitu banyak dakwahnya dan merasa ada sifat ingin dipuji. Maka itulah amalia ibadah kita yang senantiasa kita hindari. Jauhkan daripada sikap ria, jauhkan daripada sikap keangkuhan dan ingin dipuji. Maka itulah ada beberapa hal yang senantiasa dialami oleh para wali zaman dulu. Itu. Namun perlu garis bawahi, apakah kita dalam masyarakat perlu uzillah atau tidak? Para wali zaman dulu uzillah yang berangkat ke gunung, ada juga yang masuk ke dalam jurang yang begitu jauh. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan. Maka dijelaskan di sini,
Maka hukumul uslati wa taqarrubi adin nasi wa bayyana lana halam tawaqil harbi. Bagaimana hukumnya ujilah terhindar daripada hubungan di antara sama manusia karena ketakutan mulia kita itu dipandang orang ria, dipandang orang ujung, dipandang orang mampu. Maka para wali zaman dulu melakukan ujian. Akan tetapi di sini kita sadar para wali melakukan ujian. Mengapa? Karena beliau sudah meninggalkan generasi yang sebelumnya untuk melanjutkan dakwah itu. Tapi kalau seandainya seorang hamba ingin melakukan ujian, maka syaratnya yang pertama sudah tidak dibutuhkan lagi dalam sekolah jamaah. Silakan melakukan ujian, tapi juga telah melahirkan generasi untuk melaksanakan dakwah. Ya, itu kita mengenal ada yang namanya dengan ya Sunan Muria. Sunan Muria itu dari Gunung Muria di Semarang, dan beliau terujilah. Dan ujiannya pada itu tampak memang benar ia lakukan untuk ujian karena beliau itu sudah meninggalkan generasi untuk dakwah sebelumnya, dan ia pergi ke Gunung Muria, dan kemudian disitulah ia menyendiri, disitulah ia tafarruq, menghindari daripada hubungan di antara sama manusia karena beliau sudah tidak dibutuhkan karena sudah ada generasi dakwah sebelumnya. Nah, bagaimana hukumnya bagi seorang wali yang jauh kesana kemari yang ada di bukit yang begitu tinggi jauh daripada keramaian orang? Apakah berlaku bagi beliau? Ya, apakah berlaku bagi beliau untuk yang pertama sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, bahkan ibadah haji, bahkan istilah yang disebut dengan syariah bagi seorang wali yang ujian itu, maka ia tidak dikenakan wajib untuk senantiasa melaksanakan syariat. Mengapa? Karena dia sudah ada di ujung gunung yang jauh kesana kemari, maka boleh seperti itu tidak melakukan sholat Jumat, tidak berjamaah, kemudian tidak selanjutnya seperti berkumpul-kumpul dalam majlis itu, sehingga beliau meninggalnya itu istilahnya tilam. Istilahnya tilam itu tidak ada yang mengetahui, meninggalnya di tempat itu saja. Nah, inilah yang dibolehkan. Dan ada seorang hamba yang pergi ke gunung begitu tinggi, di situ gunungnya, kemudian ada lagi yang masuk ke jurang dalam kehidupannya untuk bilang, apa itu bagi mereka tidak boleh untuk melakukan syariat seperti itu. Mengapa? Bagaimana mungkin ia mau melakukan sholat Jumat bersama sedangkan ia dalam keadaan kesendirian jauh kesana kemari? Tapi itu yang dilakukan oleh para wali. Nah, banyak para wali yang senantiasa meninggalnya tidak diketahui oleh orang lain. Dalam arti istilah Sundanya tilam. Nabi Isa alaihissalam itu meninggal dunia tilam, dan bahkan sampai saat ini katakan belum meninggal, dan nanti pada hari kiamat datang dia akan bangkit kembali mengatakan bahwa saya adalah bukan Tuhan. Itu ya. Nah, itulah karomah-karomah yang senantiasa dilakukan oleh para wali, ya, yang disebut dengan wali abdal. Bagaimana wali abdal? Seorang wali itu begini, ya, karena kedekatannya dengan Allah, selalu takarub kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang antara ruh dan jasad itu terpisah.
Iya, ketika dilihat oleh saudaranya sedang sholat di masjid. Tapi sementara ketika ada seorang rekan yang melakukan ibadah haji di Mekah, kok tadi mama ada di Mekah. Nah, itulah kamarnya Arafah. Jadi terpisah antara jasad dengan roh. Nah, berbeda dengan kita. Kita tidak mungkin seperti itu karena kita merasa masih jauh di amalnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi ciri-cirinya seorang wali ketika ia ibadah berdiri di masjid, kemudian ia ingat kepada anaknya menengok yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, itu hal yang mudah bagi para wali. Itu ya. Contoh ada seorang waktu itu Haji Mujahid. Haji Mujahid dia beliau pada waktu itu sedang berterusan di Jawa Timur. Padahal jasadnya sedang ada dalam sholat di Bogor. Itulah tanda-tanda wali amdal. Ya, ada seorang wali turun dari kendaraannya, kemudian disambut oleh anaknya, ayah baru datang. Itu siapa yang sholat tadi di masjid? Kan ayah katanya. Dia cukup ayah, dia mengatakan biar aja, jangan dia apa-apa. Nah, disitulah ciri-ciri para wali itu adalah terpisah yang bisa memisahkan antara jasad dan roh. Maka ketika seorang hamba meninggal dunia, ketika di alam kubur, itu hanya fisiknya saja. Itu yang jadi persoalan. Jadi tidak ada apa-apa, hanya kerangka saja. Ya. Bahkan disitulah ketika seorang hamba meninggal dunia, maka itulah ada yang namanya roh yang senantiasa berhubung dengan Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama boleh kita melakukan kunjilah. Setelah seorang itu tidak dibutuhkan dalam kelompok jamaah, dalam kelompok majlis taklim, ya, akan tetapi seorang itu telah melahirkan kader untuk melanjutkan dakwahnya, itu boleh. Nah, yang kedua bagi seorang hamba yang hidup di perkotaan, ya. Nah, ini yang di perkotaan. Saya mau memasingkan diri, ya, tidak berkumpul dengan orang-orang. Ya, silakan saja. Akan tetapi jangan lupa, ketika sholat berjamaah adalah wajib, ketika sholat Jumat adalah wajib, ketika berkumpul-kumpul dalam majlis adalah wajib. Ya. Itu yang jadi persoalan. Mungkin dalam benarnya takut kalau berkumpul-kumpul dengan jamaah, ketika berhadapan dua orang, maka disitulah ada dosa yang tidak terasa membicarakan menjadikan orang lain. Itu ya. Itu kadang-kadang timbul namimah menjadi provokator. Timbul ghibah membicarakan orang lain yang tidak jelas. Maka dikala syukur luar biasa memang. Tapi dalam hal inilah ada kewajiban yang pertama adalah bagi seorang hamba yang di perkotaan yang dekat dengan masjid, maka sholat berjamaah wajib, sholat Jumat wajib, sholat Id wajib, di berkumpul dalam majlis taklim adalah wajib. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib berkumpulnya. Berbeda dengan wali tadi kan. Seorang wali tidak diwajibkan menampakkan itu seperti melakukan ibadah haji, ya tidak kelihatan melakukan ibadah tawaf, sa'i, ya umroh itu tidak kelihatan. Nah, itulah kadang-kadang timbul ada benak hati kita, ada fitnah. Nah, itulah para wali yang senantiasa kadang-kadang ia menjadi fitnah karena ibadahnya tidak kelihatan seperti kita. Itu ya. Nah, itulah. Kalau bagi masyarakat perkotaan, maka
untuk melakukan uzlah itu haram hukumnya. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya dijelaskan lagi ada seorang masyayikh, seorang guru, ya, seorang ahli ilmu. Ketika itu ia akan melakukan ujian. Nah, suatu saat dia sudah pergi ke pegunungan yang sangat jauh dan tinggi. Tapi bagaimana selanjutnya ini? Bagaimana selanjutnya bahwasanya? Jelaskan lagi. Wa amma rajul sani. Ya, jadi ujian itu ada dua kelompok. Yang pertama kelompok wali tadi, yang kedua adalah kelompok yang senantiasa seorang masyayikh, seorang guru. Para juli yang dulu telah nyata bahwasanya ada seorang laki-laki di sini ya. Kedua ilmu dia sangat dibutuhkan dengan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Bihaitsu yahtaju, ya, akan kebutuhan, ya tajunasi akan kebutuhannya bagi manusia. Nah itu seorang ulama, seorang kiai mungkin masih dibutuhkan dalam kelompoknya berjamaah dalam majlis ilmunya, maka sudah tentu ia tidak wajib untuk melakukan ujian. Bila ia ujian karena masih dibutuhkan dalam lingkungan kita, hukumnya bagaimana? Haram. Itu ya. Maka disinilah yang dijelaskan. PM Bredehim, ya, seorang yang dibutuhkan dalam urusan agama, ya, labanil haq auratin ala mubtada, seorang hamba yang dibutuhkan dalam urusan agama, ya, seorang kiai ulama lah, dia masih dibutuhkan di kelompok masyarakat untuk melakukan kajian-kajian ilmunya, ya, dibutuhkan sekali. Lalu yang ujian pergi kemudian menyendiri, maka itu hukumnya menjadi haram. Yang dialami oleh Abu Bakar bin Umar itu di sini dijelaskan. Abu Bakar bin Umar sudah pergi jauh ke gunung. Itu yang menjadi persoalan. Nah, tiba-tiba ketika itu mendengar suara pokoknya dibutuhkan, ya, itulah. Kemudian Nabi Qalim dari ucapannya au nari dan lain sebagainya, au dakwatin dalam dakwanya ilalah khairi, dalam rangka kebaikan, dalam suatu pekerjaannya. Zalika demikian juga apa yang diungkapkan dalam kitab ini. Nah, maka bagaimana ketika itulah Abu Bakar bin Umar setelahnya muncullah ke tempat yang sangat jauh, akan tetapi mendengar suatu saat ia masih dibutuhkan, ternyata ia kembali lagi ke tempat itu untuk kembali dakwah dalam kelompok majelisnya. Karena sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi seorang yang ingin ujilah menyendiri, ya. Nah, bagi seorang ujilah yang menyendiri, ya, dalam rangka untuk selanjutnya menghindari sikap ria, wujud, takabur dan lain sebagainya, akan tapi di suatu tempat masih dibutuhkan. Sekalipun Abu Bakar bin Umar sudah pergi ujilah, tapi yang mendengar suara-suara masih dibutuhkan setelah masih itu sudah jauh kembali lagi, makanya sadar bahwasanya melakukan ujilah itu hukumnya adalah haram. Kemudian selanjutnya
Setiap hamba harus meninggalkan bid'ah-bid'ah itu. Nah, disinilah bagaimana pandangan bid'ah. Disinilah bid'ah dalam satu versi yang mengatakan apa yang tidak dicontohkan Rasul adalah bid'ah. Itu satu versi. Tapi dalam kitab ini yang dijelaskan bahwa seorang ujilah meninggalkan suatu hal yang bid'ah. Bid'ah yang senantiasa adalah perilaku kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh Rasul. Ya, itu menurut pandangan kita. Contoh, minuman keras tidak dilakukan oleh Rasul, bid'ah. Maksiat tidak dilakukan oleh Rasul, bid'ah. Judi tidak dilakukan oleh Rasul, bid'ah. Itu kan. Riba tidak dilakukan oleh Rasul, itu bid'ah. Maka pandangan-pandangan dalam kitab Sirajul Talibin di sini bukanlah bid'ah yang senantiasa berkembang di masyarakat seperti yang kita alami. Ya, maka tahlilan tidak boleh, berhalaman tidak boleh, ya, bunuh tidak boleh. Itu hanya satu versi yang mengatakan hal itu. Tapi sebenarnya kalau kita kaji dalam kitab ini, justru kita harus meninggalkan bid'ah yang masuk dalam kelompok kemaksiatan. Itu, ya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Ya. Nah, hadirin yang masuk yang berbahagia. Oleh karena itulah kita memang punya kewajiban tabarruk untuk mengkosongkan daripada kehidupan kita dalam bermasyarakat. Maka senantiasa yang menimbulkan maksiat, yang menimbulkan dosa, kita harus terhindar daripada itu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita silaturahmi lalu berbicara berdua, apa iblis masuk, lalu timbul kita namimah, lalu timbul ghibah. Maka istilah itu yang dinamakan dengan dosa. Makanya sahabat yang terbaik di antara kita adalah sahabat yang senantiasa saling berdoakan di antara kita. Itu sekalipun kita ketika sholat, ya, selesai sholat, ya Allah ampunilah ibu bapak kami, ampunilah saudara-saudara kami, ampunilah sahabat-sahabat kami, ampunilah orang-orang yang telah dizalimi oleh kami. Nah, kalau kita punya dosa kepada teman, kepada sahabat, tidak pernah ketemu, sedangkan orangnya sudah tidak ada, bagaimana ini caranya? Doakan kepada mereka yang telah kita zalimi agar senantiasa ya dihapuskan dari segala dosa perdosanya. Itu adalah kita termasuk sahabat yang terbaik. Ya. Kita kadang-kadang berdoakan untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita sendiri. Padahal kita mendoakan agar dihapus segala yang pernah kita zalimi. Karena kita dalam kehidupan bermasyarakat saling membenci. Pernah kita membicarakan orang itu secara jauh, bagaimana kita mohon ampunnya kepadanya, maka kita doakan kepada dia, ya Allah ampunilah mereka yang pernah saya zalimi. Ketika selesai sholat kita melakukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah segala urusan manusia itu akan selesai dalam hal inilah. Ya. Jadi yang pertama, ujilah itu berlaku hanya bagi para wali. Ketika seorang wali itu sudah tidak dibutuhkan dalam kelompok masyarakatnya dan sudah ada generasi penerusnya, kita mengenal ada wali songo, wali 9, maka sudah ada yang meninggalnya itu tidak menghilang saja, ada yang meninggalnya itu juga bersama-sama diantarkan, akan tetapi ada seorang yang hidupnya di tengah hutan. Bagaimana yang bergaulnya ya? Maka itulah perilaku para wali yang senantiasa demikian dekatnya kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajallu yang mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahalli ketika ia mengosongkan, ketika ia tajallu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itulah yang harus kita perhatikan. Mengapa para wali pergi ke gunung? Maka bagi para wali yang jelas setelah melakukan ujlah, maka ia tidak berlaku syariat untuk melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, sholat misalkan melakukan ihram, tawaf, sa'i di Mekah, karena beliau sangat muda. Ketika ia jasadnya masih di sini, akan tetapi yang mampu yang kelihatan oleh saudara-saudara kita ada di Mekah. Itulah karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan tetapi kita sudah jauh berapa tidak mungkin seperti itu. Yang kedua, bagi seorang hamba yang masih dalam hidup perkotaan, maka ia tidak berlaku ujlah. Ketika yang ujlah, maka haram hukumnya. Akan tetapi sepanjang manusia dekat dengan masjid, maka sudah tentu dia punya kewajiban untuk sholat Jumat bersama, untuk sholat berjamaah bersama, untuk bermajlis taklim bersama. Itu. Dan kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, hendaklah kita melakukan ujlah daripada sikap-sikap kita yang senantiasa kadang-kadang di antara kita ada yang melakukan bid'ah yang disebut dengan maksiat yang Rasul tidak melakukannya. Kita hindari daripada ghibah, kita hindari daripada namimah, kita hindari daripada sikap-sikap provokasi. Maka itulah mengapa dalam rangka kita bergaul terbatas, maka istilah kadang-kadang iblis masuk ketika kita sedang ngobrol, maka iblis masuk. Apa yang dibicarakan sungguh kadang-kadang kita membuat dosa bagi teman-teman kita. Sahabat yang terbaik adalah semata-mata sahabat yang senantiasa saling mendoakan di antara kita. Hadirin yang masuk yang berbahagia, ya, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang dinamakan dengan ujlah, ada yang dinamakan dengan juhud, ya. Bid'ah juga termasuk dalam versi dalam kitab Jalalain Talibin adalah bid'ah meninggalkan kemaksiatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin dan syakirin dan anda yuwafi ni'amah wa yuwafi fadilah ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbil Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian